Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sip. Suara saya jelas ya? Jelas. Oke, oke, sip. Kalau jelas, oke. Di sini berhubung teman-teman udah pada kumpul ya, jadi sehubungan kan memang sebelumnya tuh kita udah membahas mengenai kepemimpinan situasional ya. Nah, ternyata ada rekan kita yang sudah memberikan pertanyaan di kolom komentar mengenai kepemimpinan situasional ya. Saya coba share screen dulu sebentar, pertanyaannya seperti apa. Oke. Nah, ini sudah muncul ya pertanyaannya? Iya, sudah. Oke, sip. Nah, di sini teman kita yaitu Rati Rohayati dari kelas TIRP 20B menanyakan nih mengenai pada materi kepemimpinan ini hal-hal apakah yang dapat membatasi efektivitas kepemimpinan. Silakan, ada yang mau memberikan pendapat nih dari pertanyaan ini? Mungkin dari saya dulu, izin masuk. Oh ya, kopi silakan. Oke. Mungkin hal-hal yang dapat membatasi efektivitas kepemimpinan ini ada banyak, tapi mungkin menurut saya yang paling sensitif itu ada dua, yaitu satu, si pemimpinnya itu otoriter atau tidak mau menerima nasihat atau pendapat dari anggotanya, dan yang kedua itu tidak peduli dengan komposisi tim atau komposisi anggotanya. Dimana kalau si pemimpinnya itu tidak mau menerima nasihat, otomatis organisasi yang dijalankannya itu bisa dibilang tidak dua arah gitu. Tapi itu tuh dengan tujuan yang sama. Sedangkan kan kemarin yang kita organisasi atau pemimpin itu ialah yang memiliki visi dan misi yang sama. Namun jika si pemimpin itu tidak bisa diberi nasihat atau otoritas, maka bisa dikatakan organisasi itu telah pincang sih. Terus tidak peduli dengan komposisi anggota, bisa dibilang kalau anggotanya ngilang gitu, kalau yang udah anggotanya ngilang, terus si pemimpinnya nggak peduli, otomatis ada kemungkinan besar si organisasi ini tuh nggak akan berjalan dengan efektif gitu. Mungkin segitu dari saya. Oke. Berarti kalau saya tangkap dari pendapat Irfan, di sini mungkin ada dua faktor utama ya. Ada faktor pemimpinannya itu sendiri, apakah otoriter atau tidak, karena nanti mungkin memang mempengaruhi efektivitas. Lalu di sini juga ada dari anggotanya ya. Anggotanya apakah anggotanya ibaratnya mah mungkin suka hilang-hilangan mungkin atau tidak gitu ya. Seperti itu mungkin ya, Van. Nah ya, jadi kayak ya betul. Terus yang kedua itu kalau anggotanya ngilang-ngilangan gitu, kembali lagi si pemimpinnya. Nah kalau si pemimpinnya, oh ya udahlah biarin aja, pasti nggak akan berjalan ke si organisasinya. Tapi kalau anggotanya ngilang-ngilangan, terus si pemimpinnya ngerangkul lagi, ayo kumpul-kumpul lagi. Terus kalau di organisasi gitu ya, ayo kumpul lagi, terus kayak ngerangkul lagi gitu, pasti si organisasi itu masih bisa kemungkinan besar untuk berjalan lagi gitu. Jadi back lagi organisasi itu sebuah wadah dengan visi dan misi yang sama yang harus diwujudkan oleh si pemimpin dan si anggotanya gitu. Jadi si kedua belah pihak ini tuh harus bersinergis biar kerjasamanya bagus gitu. Ya benar. Jadi perlu ada perhatian juga ya dari anggotanya, dari pemimpinnya juga jika memang anggotanya tidak mau ibaratnya mungkin kita bisa sebut lah dari aja kerjasama, maka ya perlu dirangkul kembali mungkin begitu ya. Oke. Makasih Irfan pendapatnya. Oke, kalau dari Idas kira-kira ada pendapat lain? Kalau menurut saya sih pembatasan dalam efektivitas pemimpin itu pertama mungkin tidak mau mengakui kesalahan. Jadi kesalahan merupakan bagian dari proses kependewasaan atau kepemimpinan. Jadi pemimpin harus bisa memiliki kesadaran dalam setiap kesalahan yang mereka lakukan gitu. Sehingga pemimpin tersebut dapat menjadikan teladan bagi bawahan atau anggota-anggota lain sehingga
Karena satu kesalahan itu kan bisa menjadi batu loncatan atau apa itu, refleksi diri agar dapat Betul, betul. berhasil dalam memimpin suatu organisasi atau perusahaan, seperti itu. Sedangkan kedua yaitu, eee, seorang pemimpin yang kehilangan kontrol dalam menghadapi, organisasi atau orang-orang yang berada di bawahnya. Sehingga pemimpin yang seperti apa ya, contohnya, pemimpin yang marah-marah di depan banyak orang, sehingga orang-orang di bawahnya itu atau bawahan menjadi tidak suka atau jadi, atas kepemimpinan seperti itu. Mungkin seperti itu, Oh, iya, 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 betul, betul. Jadi memang, terkadang jika pemimpin yang terlalu egois ya memang, tidak baik juga karena kalau misalkan pemimpinnya tidak mau mengakui kesalahan, yang ditakutkan nanti ke depannya justru akan menyalahi bawahannya sih. Dan kadang memang beberapa juga terjadi seperti itu. Ketika pemimpin nggak mau mengakui kesalahan, malah yang di bawahannya justru yang disalah-salahin sih. jadi malah Dan bawahannya jadi kambing hitam sendiri. ya betul. Itu emang kadang di beberapa perusahaan juga kadang kayak gitu. Jadi yang harusnya pemimpinnya justru yang salah, malah yang disalahin bawahannya gitu. Dan yang menarik itu yang mengenai kehilangan kontrol. Nah, memang kalau sebagai pemimpin itu memang harus bisa mengendalikan mengendalikan emosi sih. Terutama ya jangan sampai marah-marah di depan bawahannya itu, karena memang kalau misalkan sampai marah-marah itu kan artinya menjadi tidak baik ya, menjadi tidak baik pada pemimpinnya itu sendiri. Oke, makasih dari Des pendapatnya, Des. Dan mungkin tambahan dari saya pendapatnya, salah satu salah satu kepemimpinan, salah satu hal yang membatasi efektivitas pemimpinan itu mungkin salah satunya yaitu takut mengambil resiko sih kalau menurut saya. Karena ketika seorang pemimpin takut dalam mengambil resiko, artinya tidak banyak gagasan-gagasan yang bisa dikeluarkan. Hal ini akan mengakibatkan gagasan-gagasan itu hanya stuck di itu saja. Jadi yang sebaiknya itu harus dikeluarkan, namun karena dia ibaratnya banyak halangan yang di pikirannya sehingga gagasan itu tidak berani dikeluarkan. Dan memang terkadang ketika gagasannya itu dikeluarkan, resikonya itu pasti banyak. Maka dari itu ya sebisa mungkin seorang pemimpin itu harus meskipun memiliki resiko, nah bagaimana caranya seorang pemimpin dapat menangani resiko yang ditimbulkan dari gagasan yang ia keluarkan. Kalau misalkan dari Renggo, ada pendapat lain? Ya, boleh. Mungkin sedikit tambahan dari saya mengenai batasan yang mempengaruhi efektivitas dari seorang kepemimpinan itu bisa dilihat dari kepribadiannya itu sendiri ya. Yang dimana kepribadian itu kita bisa lihat dari pengalaman seorang pemimpin dari masa lalunya dan harapan latar belakangnya dan pengalamannya akan mempengaruhi pilihan sebagai gaya untuk sebuah memimpin suatu perusahaan. Kita ambil contoh, jika seorang pemimpin itu pernah sukses dengan cara menghargai bawahannya dalam memenuhi kebutuhan suatu perusahaan. Nah, ini akan cenderung lebih efektif dalam mempengaruhi efektivitas suatu perusahaan. Mungkin itu aja. Oke, sip. Poinnya mungkin kalau misalkan yang saya tangkap, jadi sebisa mungkin seorang pemimpin harus menghargai bawahannya gitu ya, kurang lebih ya, Renggo? Iya, betul. Iya, betul. Jadi memang harus menghargai bawahannya ya. Jangan sampai jadi ketika seorang pemimpin tidak menghargai bawahannya, pasti ada kemungkinan ya balik lagi tadi ke pernyataan yang Irfan bahwa anggotanya mungkin akan jadi hilang-hilangan mungkin jatuhnya ya. Akan jadi hilang-hilangan karena ya
mau gimana mau nggak hilang-hilangan, sedangkan dirinya sendiri tidak dihargai oleh pemimpinnya sih. Ya mungkin kurang lebih kayak gitu sih kalau misalkan yang saya tangkap. Oke, mungkin kalau misalkan yang saya lihat di kolom chat YouTube kemarin yang bertanya hanya 1 orang ya. Oke, karena hanya 1 orang, jadi kita membuat sendiri pertanyaannya. Nah ini ada pertanyaan menarik ya yang disampaikan oleh Irfan di sini. Pertanyaannya adalah gini. Iya, di dalam posisi apa sebuah pemimpin harus mengeluarkan kebijakan menurut pendapatnya sendiri. Nah, saya penasaran Pan, kenapa bisa Irfan menyampaikan pertanyaan seperti itu, Pan? Kira-kira alasan apa gitu? Mungkin lebih ke pengalaman sih, kayak berkecimpung di organisasi kan, kayak baik itu di SMA ataupun sekarang itu tuh kayak yang namanya organisasi itu kan banyak otak gitu kan, banyak masukan-masukan gitu. Dan jika terlalu banyak orang pintar, pastinya itu bakal susah gitu buat mengambil keputusan gitu. Soalnya kan ego dari semua anggota dan pemimpin itu pasti tinggi-tinggi. Nah, di saat-saat tertentu pasti ada momen di mana si keputusan itu harus diambil, tapi mufakatnya itu belum ada gitu. Nah, aku pernah dibilangin sama si senior tuh kayak gini, pemimpin itu emang harus dengerin orang, tapi harus bisa ngambil keputusan sendiri. Nah, aku sih mau nanya ke kalian, kayak apakah pertanyaan itu benar atau enggak, dan kalaupun benar, di situasi apa kita harus ngambil keputusan secara sepihak gitu. Dan kalaupun kita ngambil keputusan secara sepihak dengan alasan itu baik buat kita diskusin aja sih baru. Oke, siap. Mungkin saya coba nyampaikan pendapat dulu aja ya. Kalau misalkan menurut saya, dalam situasi apapun tentunya bisa mengeluarkan kebijakan menurut pendapatnya ya. Misalkan kita ambil contoh dalam pengambilan keputusan, misalkan pengambilan keputusan ini deh, contoh pengambilan keputusan anggaran, misalkan anggaran anggaran pembelanjaan bulanan misalkan ya. Saya ambil contoh anggaran pembelanjaan bulanan. Nah, jika memang menurut seorang pemimpin itu ada yang tidak sesuai, misalkan anggap saja kita sebut anggaran pembelanjaannya kurang atau misalkan perlu dialokasikan. Nah, bisa saja seorang pemimpin bisa menyampaikan bahwa hal itu tidak sesuai. Nah, tapi harus dipastikan juga alasan-alasan yang penyebab mengapa ketidaksesuaian itu terjadi. Jadi ada dasarnya gitu lah. Jangan ujug-ujug pemimpin itu menyampaikan wah jangan gini, tapi nggak ada alasannya. Ya tentu saja pasti setiap orang pasti juga heran-heran loh kok kenapa gitu kan. Padahal kan ini ibaratnya mah udah baik, tapi meskipun misalkan kita anggap ternyata pendapatnya kita baik, tapi pasti ada satu dan hal lain yang bisa menyebabkan mengapa pendapat tersebut perlu di-adjust gitu lah. Jadi ya menurut saya seperti itu sih, baik hal di mana saja pun seorang pemimpin bisa mengeluarkan pendapatnya. Nah, kalau misalkan otoriter, kalau menurut saya tergantung dari sifat pemimpinnya itu sendiri. Jika misalkan pemimpin tersebut memaksa dan juga harus sesuai dengan kehendak apa yang dia inginkan, ya menurut saya tentu saja itu bisa dikatakan otoriter. Tapi jika pemimpin tersebut menyampaikan gagasannya lalu didiskusikan bareng-bareng, nah itu tentu bukan otoriter, malah salah satu contoh pemimpin yang baik sih kalau menurut saya. Itu mungkin kalau menurut pendapat saya sih. Nah kalau misalkan untuk yang lain gimana nih? Ada pendapat yang bagus nggak? Atau mungkin dari pendapat saya nih ada tanggapan dari Irfan kira-kira? Iya sih, emang harus gitu sih. Menurut saya ya. Boleh berbicara? Kalau sok coba jelas dulu aja nggak apa-apa. Kalau menurut saya masuk dah.
kita kan hidup di negara demokrasi ya, negara yang bebas berpendapat atau menyuarakan aspirasi pendapat diri sendiri dalam sebuah organisasi atau negara. Jadi pendapat bahwa bisa dikatakan atau diterima tergantung dari konsekuensi yang diambil. Jadi kalau pendapat diri sendiri, jika memang baik, dirinya itu hanya untuk memiliki keuntungan diri sendiri, bukan untuk kelompok, mungkin itu bisa tidak diterima ya, karena hanya mementingkan diri sendiri, seperti itu. Ada yang lain? Silakan. Ada yang nyanggah? Ya kalau misalkan menurut saya sih memang tepat ya. Kalau misalkan memang hanya untuk keuntungan sendiri ya jelas itu memang pengen ada maunya gitu. Kalau kasarnya mah ya ada maunya pemimpin tersebut menyampaikan tersebut. Tapi kalau misalkan untuk kepentingan bersama ya jelas kan itu untuk tujuan bersama sih jatuhnya. Kira-kira kalau dari Irfan yang bertanya tadi kan ada tanggapan nggak mengenai apa yang jawaban yang udah kita sampaikan? Sekalian tadi yang 3. Sorry, gimana? Dari Renggo dulu aja. Oh, Renggo dulu aja. Jadi biar sekalian ya. Dari Renggo Oke, dulu boleh. aja. Jadi Iya, maaf biar sebelumnya. Jadi nanti kita lanjutin. Maaf sebelumnya tadi pertanyaannya bisa diulang nggak? Biar lebih jelas. Oke, siap. Saya ulang ya pertanyaannya. Di dalam posisi apa sebuah pemimpin harus mengeluarkan kebijakan menurut pendapatnya sendiri? Ya di posisi apa gitu. Nah, di dalam posisi apa gitu. Seorang pemimpin mengeluarkan pendapatnya. Saya izin menyampaikan pendapat ya. Kalau kita lihat di sisi posisi pemimpin untuk mengeluarkan pendapat ataupun keputusan, kita bisa lihat terlebih dahulu latar belakang dari permasalahan yang terjadi. Yang dimana kalau kita lihat terlebih dahulu masalah yang terjadi, kita bisa analisa apa yang kita sedang alami, apa yang kita bisa ambil keputusan. Jadi tidak hanya semata-mata untuk mengambil keputusan atau mengeluarkan pendapat, melainkan kita harus melakukan benar-benar analisis dahulu apa yang terjadi sebelumnya. Jikalau kita ambil contoh misalnya dalam suatu perusahaan, pemimpin mengeluarkan pendapat ataupun bisa mengatakan memarahi suatu bawahannya, yang dimana itu belum tentu benar bawahannya itu salah. Itu paling kayak gitu aja sih. Oke, sip. Terima kasih Renggo apa namanya dari jawabannya. Nah kalau misalkan dari Irfan ada tanggapan kira-kira mengenai jawaban-jawaban yang sudah tadi disampaikan? Masuk kan suaraku. Nah, tadi benar juga sih. Jadi kayak yang dari Adit kan kayak harus ada dasar, terus jangan memaksa juga, terus harus didiskusikan lagi. Itu benar banget sih. Jadi kayak meskipun si pemimpin itu mempunyai gagasannya sendiri dan didesak misal sama waktu juga, itu sih emang sebaiknya harus didiskusiin lagi. Misal kalau misalkan si anggotanya belum ada ngasih masukan-masukan lagi, terus dan si keputusan itu harus diambil, otomatis si pemimpin itu harus mengambil sebuah keputusan kan. Nah, itu benar banget harus didiskusiin meskipun itu cuma hanya sebentar gitu. Sedangkan kan yang kita tahu sebuah pemimpin itu ketika mengambil keputusan harus dikaji dulu gitu, biar biar bisa diprediksi gitu ke depannya harus seperti apa gitu. Nah, terus mungkin tadi dari Idas ada yang namanya aspirasi sendiri atau perspektif diri sendiri. Itu tuh lebih ke keuntungan organisasi atau keuntungan diri sendiri gitu. Emang benar banget sih sebuah pemimpin itu jangan sampai mengeluarkan keputusan hanya untuk keuntungan pribadi gitu. Emang benar-benar harus keuntungan
organisasi. Nah, dan itu pun back to pernyataan Adit tadi, harus didiskusiin lagi gitu, biar jatuhnya nggak otoriter gitu. Soalnya kalau di organisasi-organisasi itu sering saya temui kalau ada pemimpin-pemimpin yang didesak waktu harus ngeluarin keputusan dan dia tuh nggak didiskusiin lagi gitu sama si anggotanya, mentang-mentang si anggotanya itu nggak ngasih masukan gitu. Terkadang ada pemimpin-pemimpin yang seperti itu. Terus tadi mungkin kalau contohnya dari Renggo itu merujuk ke si perusahaan. Terus kan kalau perusahaan tuh lebih ke si latar belakang. Emang bener sih kayak di perusahaan-perusahaan mungkin yang telah kita temui di beberapa pemimpin, emang bener sih. Tapi gimana ya, lebih ke latar belakang emang bener sih. gitu. Nah mungkin kalau dari saya mungkin back to tadi pertanyaan dari awal-awal, mungkin dari Renggo itu ada si sifat pemimpinnya kayak gimana. Bener banget. Jadi yang sebelumnya yang pernah kita bahas di persyarat jadi kepemimpinan itu bisa dari sifat atau attitude-nya itu benar-benar harus bagus jika dia mau memimpin, karena ini tuh menyangkut berlangsungnya sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Karena meskipun sebuah organisasi atau perusahaan itu dijalankan bersama anggota dan pemimpin, tapi tetap kalau ada apa-apa yang jadi tamengnya itu dan yang jadi peluru itu ya si pemimpin itu sendiri gitu. Itu sih kalau dari aku. Emang benar-benar harus diskusi itu. Beda lagi kalau sama pemimpin-pemimpin yang di kantor sih, itu nggak mungkin diskusi sama semua anggota. Mungkin dengan anggota-anggota di atas tertentu. Gitu. Tanggapan lain? Oke, jadi memang pemimpin itu harus bijak ya dalam mengeluarkan pendapatnya, jangan sampai salah ya. Jangan sampai salah dalam mengeluarkan pendapat, dan juga tentu harus untuk kepentingan bersama sih. Intinya kurang lebih seperti itu. Oke. Oh, Dan, ya, tambahan satu lagi. Tadi kan pertanyaannya tadi kan pertanyaannya di waktu seperti apa? Mungkin di waktu-waktu tertentu sih kalau menurut aku, kayak misal kalau di perusahaan misal si produk ini tuh harus outputnya itu harus tanggal segini gitu, sedangkan si ini tuh sedang ngerjain ini gitu, sedang ngerjain si produk B, sedangkan si produk C itu harus keluar lebih dahulu. Mungkin si pemimpin itu harus ngeluarin kebijakan bahwa si produk C harus diproduksi terlebih dahulu gitu. Nah, dan itu tuh pasti mengandung pro kontra di operatornya gitu, kalau di perusahaan gitu. Nah, terus kalau di organisasi mungkin di situasi seperti apa? Itu di situasi ketika si organisasi itu mempunyai deadline tenggat waktu. Biasanya kan kalau di organisasi gitu tuh ada program kerja tersendiri gitu. Nah, itu tuh biasanya lihat deadline waktu sih. Mungkin tambahan dari aku itu doang. Oke, sip. Terima kasih ya Irfan untuk tambahannya juga. Memang jadi harus menyesuaikan juga sih dalam dalam menyampaikan pendapatnya. Oke, mungkin teman-teman ya di sini dari 2 pertanyaan ternyata cukup banyak juga ya informasi dan juga pendapat-pendapat yang bisa kita berikan dari 2 pertanyaan ini. Dan semoga dari 2 pertanyaan ini bisa membuka wawasan kita mengenai seperti apa sifat pemimpin yang baik dalam dalam memimpin sebuah organisasi, kurang lebih kayak gitu. Oke, mungkin karena di sini keterbatasan waktu karena waktu meetingnya sebentar lagi, mungkin saya tutup dulu aja ya teman-teman ya. Terima kasih ya atas kehadiran teman-teman semua. Mudah-mudahan teman-teman di sini dilancarkan dalam apapun yang kalian lakukan, baik itu kerja ataupun di sini ada yang kuliah, ada yang kerja sambil kuliah, terutama kan teman-teman di sini juga saya yakin kerja sambil kuliah sih. Lumayan itu capainya luar biasa. Oke, saya tutup dulu aja ya. Sip, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.